Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada saat saya menerangkan, Anda diharapkan memfokuskan mata dan telinga terhadap pembelajaran yang saya sampaikan di channel YouTube ini. Di video kali ini saya membuat pembelajaran tentang duplikasi radiografi. Nah, di sini Anda tahu pengertian duplikasi itu apa? Sama halnya ketika kita menduplikat kunci rumah. Jadi, duplikasi radiografi di sini yaitu mengcopy sebuah radiograf atau membuat yang kedua dari citra radiograf yang pertama. Jadi dijadikan dua, biasanya dijadikan arsip, satu arsip untuk rumah sakit atau satu dibawa pasien pulang. Fungsi duplikasi ini sendiri yaitu untuk kepentingan medis, untuk kepentingan pembelajaran, dan untuk penelitian. Nah, di sini tuh ada beberapa jenis duplikasi. Ada 3, yaitu memperbesar ukuran. Jadi duplikasi itu bisa memperbesar ukuran dari citra radiograf yang aslinya. Ukuran yang sama persis dengan ukuran yang sebenarnya, lalu membuat lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Jadi di sini duplikasi itu bisa dimodifikasi sesuai dengan selera yang kita inginkan. Nah, apa aja sih bahan yang digunakan untuk membuat duplikasi film? Di sini ada film asli yang akan diduplikat, ada film duplikat, ada sumber cahaya, ada kaca bening. Jadi, kenapa di sini ada kaca? Jadi, kaca ini bertujuan untuk mempres. Jadi, antara film satu dengan film yang dua, itu tuh rekat. Supaya tidak terjadi adanya fog atau adanya double gambar. Nah, karakteristik dari film duplikasi. Apa aja sih karakteristik dari film duplikasi itu? Yang pertama, single emulsi. Cara membedakan single itu yaitu dengan melihat di bawah sinar safe light yang ada di kamar gelap, di mana emulsi berwarna matte atau butek film dengan base bening. Itu single emulsi. Adanya cekungan pada satu sudut bagian film, di mana tempat cekungan itu berarti emulsi filmnya. Jadi kita bisa lihat dari situnya. Jenis emulsinya itu apa. Lalu bekerja pada efek solarisasi. Maksudnya di sini apa? Jadi reaksi ketika film duplikat terhadap expose atau developer berlawanan dengan film biasanya. Jadi semakin tinggi exposing, gambaran semakin terang. Jadi dia berbalik. Biasanya kalau yang asli dia eksposinya semakin tinggi, dia hitam, ini ketika dieksposi gambarnya semakin terang. Lalu bisa diproses secara manual atau otomatis. Selanjutnya dia blue sensitif atau PK terhadap cahaya terang atau UV. Nah, ini persyaratan original film apa aja gitu. Memiliki positioning yang sama. Jadi posisi pasiennya itu sama. Lalu memiliki kontras yang sama. Memiliki tingkat unsharpness yang sama. Nah, di sini ada film positif atau yang disebut dengan film mask. Kalau film asli itu namanya film negatif. Jadi film mask ini yaitu merupakan film positif yang dibuat dari salah satu film yang original atau film negatif. Radiograf yang dibuat mask harus dipilih dari salah satu original, tetapi biasanya dipilih dari radiograf yang tidak terdapat kontras media. Jadi kalau membuat mask itu harus fotonya polos, tidak bisa foto yang ada kontras medianya. Dan OMES itu perubahan dari radio opak menjadi radio lusen. Di sini teknik duplikasi itu ada 2. Ada teknik fotografi, ada teknik radiografi. Sama halnya sama penjelasan saya subtraksi yang di video sebelumnya. Teknik radiografi menggunakan sinar X, sedangkan teknik fotografi menggunakan cahaya UV. Nah, di sini teknik fotografi adalah pembuatan film duplikat menggunakan cahaya lampu. Bahan-bahannya apa aja? Kayak bikin donat ya.
Bahan yang digunakan yaitu ada radiograf asli, ada film duplikat, sumber cahaya, biasanya menggunakan 275 watt photovolt, ada 8 watt, terus normal expose, terus dengan expose dengan cahaya putih dengan durasi 1,5 detik. Expose dengan sinar UV 4-5 detik. Lalu peralatan tambahan seperti kaca, meja berwarna hitam. Fungsi kaca yaitu yang sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk menekan agar film duplikasi dengan film asli menempel sehingga tidak ada celah. Nah, faktor yang mempengaruhi waktu ekspos itu apa aja? Ada densitas radiograf asli, tingkat kecerahan dan sifat alami dari sumber cahaya. Jadi, densitas radiograf asli. Kalau densitasnya jelek, otomatis nanti hasil duplikasinya jelek. Yang kedua, tingkat kecerahan dan sifat alami dari sumber cahaya. Jarak antara cahaya dengan film yang diekspos. Semakin jauh jarak sumber, semakin lama waktu eksposnya, malah sebaliknya. Lalu, karakteristik film duplikat itu sendiri. Teknik radiografi. Yang kedua, teknik radiografi. Teknik radiografi ini menggunakan X-ray. Alat-alatnya apa aja? Pesawat X-ray, itu pasti. Film asli, kaset, film duplikat, dan kertas hitam sesuai dengan ukuran. Nah, ini susunan teknik radiografinya. Ada screen di depan, ada film asli, film kosong, kertas hitam sesuai dengan ukuran. Prosedur dan cara pengujian duplikasi. Prosedur yang digunakan dalam pembuatan duplikasi ini yang pertama yaitu membuat foto polos dulu. Yang kedua, membuat foto mask dengan cara letakkan foto polos menempel dengan screen depan. Lalu, di atas foto polos diletakkan foto unexposed, foto yang masih kosong. Di atas foto unexposed diletakkan lagi kertas karbon. Setelah itu, kaset ditutup hingga kertas karbon menempel screen belakang. Diekspos dengan menggunakan faktor expose yang telah ditentukan. Setelah film diekspos, film diproses dengan waktu yang relatif sebentar. Nah, ini hasil dari film mask itu. Ini dari film duplikat. Film aslinya kan seperti ini. Jadi dijadiin film mask malah yang anggap aja yang gambar smell ini tulang, gambar smell ini hitam, jadi berubah jadi warna putih. Lalu, yang ketiga, setelah mendapatkan foto mask, kemudian dibuat film duplikasi dengan cara letakkan film radiograf asli kontak dengan film duplikat. Lalu, antar screen belakang dengan film duplikasi diberi kertas hitam karbon. Jadi, di belakangnya diberi kertas hitam karbon supaya ketika X-ray keluar, screen yang di belakang itu tuh tidak memendar, jadi diserap sama kertas hitam karbon itu. Lalu expose dengan KV 50 MAS 200 dengan FFD-nya 100 cm. Lalu proses film duplikasi. Nah, ini film mask, ini film duplikat. Nah, di sini hasil duplikasi radiografi bisa kita lihat ketika foto asli, bagian paru-parunya berwarna hitam, ketika dibikin mask, gambaran paru-parunya berwarna putih. Dan tulangnya berwarna hitam, malah kebalikan dari foto asli. Lalu setelah foto mask, dibikin foto duplikasi. Duplikasinya asli dengan kembali ke foto asli. Cuman densitasnya di sini sedikit terang dibandingkan yang asli. Karena ini berpengaruh terhadap densitasnya. Selanjutnya, ini syarat mutlak dalam duplikasi. Dalam pembuatan duplikasi antara film duplikasi dengan film asli, kontaknya harus seragam. Tidak ada celah saat ekspos, karena jika ada kontak di antara keduanya kurang, maka akan terjadi unsharpness. Jadi dia tuh harus rapat. Tidak boleh ada celah di antara kedua
citra tersebut, radiograf tersebut. Sistem equipment duplikasi atau peralatan. Apa aja peralatannya? Yaitu sistem kontak printer, yaitu sistem ini terdiri dari baseboard tebalnya 10 mili, yang permukaan di atasnya dilapisi dengan polyfoam 6 mili yang diletakkan di kamar gelap. Terus plate glass 6 mili, fungsinya agar kontak film asli dengan film duplikat bagus. Nah, seperti saya jelaskan yang tadi, gunanya plate glass itu apa. Lalu, prosedurnya bagaimana? Bekerja di bawah saflex, sisi emulsi di bagian atas. Radiograf asli diletakkan di atas film duplikat. Glass sheet diletakkan di antara keduanya. Expose pada waktu expose, usahakan tidak ada material yang sensitif terhadap cahaya karena menyebabkan fog. Terus susunannya di sini ada plate glass, radiograf asli, film duplikat, polyfoam, baseboard. Oke, sekian penjelasan saya tentang duplikasi radiografi. Tetap stay di rumah, tetap kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum.